Assalamualaikum Pak Woro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah hari ini baik. Alhamdulillah. Iya Pak. Ini nanti kan saya dapat tugas Pak untuk supervisi kelasnya jenengan. Siap. Nah ini nanti sebelum saya mengobservasi Pak Woro pada saat pembelajaran nanti, saya akan melakukan praobservasi dulu Pak, mau ngobrol, bincang-bincang dengan Pak Woro. Bisa ya Pak? Bisa, silahkan Bu. Baik Pak. Ini nanti mata pelajarannya apa Pak yang akan saya observasi? Dasar-dasar teknik komputer jaringan Bu. Dasar-dasar. Untuk materinya Pak? Materi tentang K3LH. Materi K3LH. Iya. Itu tentang apa Pak materi itu Pak? Materi K3LH itu tentang keselamatan pada saat proses pembelajaran di sekolah dan lingkungan kerjanya Bu. Oke baik. Iya. Ini tujuan pembelajaran yang nantinya akan Bapak capai? Tujuan pembelajaran yang nantinya akan kita capai dengan pembelajaran berdiferensi, siswa diharapkan mampu untuk memahami keselamatan dan kesehatan serta serta lingkungan hidup dan menerapkan budaya kerja industri seperti ringkas, rapi, resik, dan rawat dan rajin. Oke. Jadi kedepannya yang diinginkan itu siswa mampu memahami dan menerapkan gitu ya Pak? Tentang keselamatan dan kesehatan. Iya, oke baik. Lalu area pengembangan yang hendak dicapai? Area pengembangan yang hendak dicapai pada pembelajaran diferensi dan pembelajaran ini adalah sosio-emosional dari siswa. Jadi pembelajaran diferensiasi dan pembelajaran sosio-emosional. Ya. Oke. Strategi yang dipersiapkan oleh Pak Woro? Strateginya kita menggunakan lembar LKPD tentunya, dibantu dengan berbagai sumber diferensi konten. Oke. Baik Bapak, sampai jumpa di observasi nanti di kelas ya Pak. Ya. Terima kasih atas waktunya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah, siap. Siap Bram, jamaah dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik ya, sehat ya? Ada yang tidak masuk hari ini? Siapa yang tidak masuk? Tidak. Oke, saya absen saja ya, biar jelas ya. Saya absen Adinda Galang. Sakit ya? Agatha? Hadir. Ainu? Alifah? Alfionita? Amelia Novi? Amelia Yanuar? Anggita? Anindya? Tidak masuk. Ada suratnya? Tidak ada. Bunga Juwita? Deswita? Dini Anggreni? Tidak masuk. Ada surat? Izin. Kenapa? Oh, ada acara. Ya. Fatimah? Hamam? Haniatun? Kaisa?
M. Gofur, Muhammad Ade, Muhammad Syafiq, Muhammad Faisal, Muhammad Ferdi, Muhammad Naufan, Muhammad Yusron, Nabila Islami, Nadia Sari, Nadila, Najwa, Novi Rizki, Nur Alimah, Nur Hifa, Nur Khalifah, Rafa, Salman, Siti Saskia, Safik. Ada yang belum disebut? Siapa? Dini Dwi Oktavia, kelewatan tadi ya. Ada ya? Oke, terima kasih. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang menerapkan budaya kerja industri 5R. Ya. Jadi apa sih budaya kerja industri 5R? Namun sebelumnya, Bapak kemarin pada pertemuan sebelumnya kan sudah menjelaskan tentang K3LH. Ya. Ada yang masih ingat nggak K3LH itu apa? Ya, Nadia? K3LH adalah suatu program kesehatan, keselamatan kerja, dan lingkungan hidup pada suatu perusahaan atau instansi yang memiliki banyak pekerjaan atau karyawan dengan tujuan utama agar para pekerja dapat dengan aman dan selamat dalam bekerja. Ya, betul sekali. Seperti itu ya. Intinya adalah menjaga bagaimana para pekerja itu tetap aman, selamat, serta sehat. Nah, K3LH di Indonesia, kira-kira ada undang-undangnya atau tidak? Ada. Mas Safik, apa undang-undangnya? 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Undang-undang nomor 1 tahun 1970. Tentang apa itu? Keselamatan kerja. Keselamatan kerja, betul. Terus? Yang kedua, Undang-Undang nomor 23 tahun 1992 tentang kesehatan kerja. Undang-undang nomor 23 tahun 92 tentang kesehatan kerja. Satu lagi, undang-undang nomor berapa? Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang Undang-Undang Tenaga Kerja. Undang-undang Tenaga Kerja. Betul sekali. Jadi materi yang kemarin sudah tersampaikan dengan baik ya, paham ya? Ada pertanyaan nggak tentang K3LH yang kemarin? Sudah paham semua ya? Oke, kita akan melanjut tentang menerapkan budaya kerja industri atau 5R. 5R ini adalah ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin. Nah, pada hari ini tentang 5R ini kita memiliki tujuan pembelajaran. Tujuannya apa? Dengan kita mempelajari tentang 5R ini, yaitu yang pertama, siswa mampu menerapkan K3LH dan budaya kerja industri, antara lain praktek kerja yang aman, bahaya di tempat kerja, prosedur-prosedur dalam keadaan darurat, dan penerapan budaya kerja industri, ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin. Yang kedua adalah memahami pencegahan kecelakaan kerja di tempat tinggi dan prosedur kerja di tempat tinggi atau pemanjatan. Jadi, dua ini tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Ya. Kita lanjut. Nah, budaya kerja 5R. Penerapan budaya kerja industri berkaitan erat dengan program 5R. 5R ini adalah ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin. Program 5R merupakan budaya tentang bagaimana seseorang memperlakukan tempat kerjanya secara benar. Jadi yang namanya tempat kerja itu seperti kendaraan kita ya, memiliki fungsi, memiliki aturan yang harus kita kerjakan di situ. Aturan-aturan yang harus kita patuhi dalam bekerja di suatu tempat. Bila tempat kerja tertata rapi, bersih, dan tertib, maka kemudahan bekerja perorangan dapat diciptakan, dan dengan demikian 4 bidang sasaran pokok industri,
yaitu efisiensi, produktivitas, kualitas, dan tempat keselamatan, dan termasuk keselamatan dan kesehatan kerja akan dapat lebih mudah dicapai. Jadi dengan kita menerapkan 5R itu, seluruh produktivitas kita akan dapat kita capai. Nah, selanjutnya adalah konsep 5R. Nah, apa sih 5R itu? Konsepnya seperti apa? Dan cara menjalankannya seperti apa? Nah, konsep atau metode 5R ini sebenarnya diadopsi dari budaya kerja Jepang. Kalian tahu sendiri, budaya kerja Jepang itu seperti apa? Kalau kalian lihat film-film Jepang, orangnya seperti apa menurut kalian? Disiplin. Terus? Tanggung jawab. Terus? Apalagi? Yang digambarkan dari film-film Jepang. Rapi, cekatan, ya. Memiliki etos kerja yang tinggi, ya. Nah, 5R ini diadopsi dari konsep 5S yang ada di Jepang. Nah, konsep seperti ini itu diterapkan di perusahaan industri dunia karena saking orang-orang Jepang itu memiliki etos kerja yang tinggi, memiliki ya. Nanti misalkan kalian sudah lulus dari SMK terus masuk ke perusahaan Jepang akan tahu seperti apa disiplinnya. Ya, seperti apa kerasnya aturan di sana. Nah, aturan ini dibuat bukan untuk istilahnya apa ya? Meden-medeni, tapi aturan ini dibuat untuk mendisiplinkan karyawannya agar tertata dengan baik, tidak terjadi kecelakaan di tempat kerja. Nah, di Jepang 5R ini dikenal dengan konsep 5S. Apa sih? Wis ana 5R, ada 5S. Nah, kita uraikan satu persatu. S yang pertama adalah Seiri. Atau dalam 5R-nya itu adalah ringkas. Terus S yang kedua adalah Seiton. Nggak ada tambahan nirojim ya, cuman Seiton saja. Seiton atau sama dengan rapi. Terus S yang ketiga adalah Seiso atau resik. Terus S yang keempat adalah Seiketsu atau rawat. Terus S yang kelima adalah Shitsuke atau rajin. Ya, jadi 5S ini Seiri, Seiton, Seiso, Shiketsu, Shitsuke. Nah, 5R. Ringkas, rapi, resik, rawat, rajin. Nah, seperti itu ya 5S ini. Makanya biasanya kalau di pabrik-pabrik ada poster-poster ya untuk mengingatkan agar kita menerapkan budaya 5R atau 5S. Kalau pabriknya Jepang ya pakainya 5S ini, ada Seiri, Seiton, Seiso, Shiketsu, Shitsuke. Nanti yang dihafal jangan cuma Seitonnya saja. Nah, apa sih sebenarnya ini? Nah, kita mulai dari S yang pertama, Seiri atau ringkas. Ringkas di sini artinya adalah memilah-milah barang yang baik dan tidak baik atau reject. Tahu ya barang reject ya? Yang gagal ya atau yang rusak ya. Yang dapat diperlukan saat ini dan yang belum diperlukan saat ini. Jadi kalau kalian di area kerja kan pasti banyak peralatan yang digunakan. Nah, kalian harus dipilah-pilah alat mana yang dipakai pada saat kalian bekerja. Yang tidak dipakai jangan dimasukkan ke area kerja. Hal ini dimaksudkan agar barang-barang yang tidak terpakai itu tidak membuat tempat kerja menjadi berantakan. Kalau sudah berantakan, nanti kalian injak dan lain sebagainya, yang terjadi adalah
kecelakaan kerja. Jadi kalian harus pintar memilah-milah. Oh, ini yang mau saya pakai pada saat saya bekerja. Oh, ini yang tidak saya gunakan. Ya. Itu arti dari seri atau ringkas. Yang kedua adalah seton atau rapih. Setiap barang ada tempatnya dan setiap barang ditempatkan pada tempatnya. Paham nggak maksudnya? Setiap barang ada tempatnya dan setiap barang ditempatkan pada tempatnya. Fungsinya apa kira-kira? Setiap barang ada tempatnya dan setiap barang ditempatkan pada tempatnya. Kira-kira berfungsi sebagai apa? Biar mudah mencari, terus biar kelihatan rapi, ya, betul sekali. Jadi kalian lihat di sini ketika kalian masuk ke lab, itu kan ada tempat yang untuk naruh pemadam api ya, ampar ya. Nah, itu kan ditempatkan di situ, terus ditandani ada logo pemadam kebakaran. Dan tempat itu mudah dijangkau. Artinya apa? Artinya ditempatkan di tempatnya. Tidak menempatkan pemadam kebakaran, alat pemadam kebakaran itu di tempat yang tidak mudah dijangkau. Misalkan setelah dipakai tidak dikembalikan, disimpan di bawah kolong meja. Nah, ketika mau dipakai kan bingung. Terjadi kecelakaan kerja, kebakaran, pemadamnya mana? Nah, jadi artinya seperti itu. Nah, 3 kunci dalam penyimpanan. Di mana? Di mana di sini artinya tempatnya tetap tidak berpindah dan tidak bergeser. Kalau apar tempatnya di situ ya setelah dipakai dikembalikan lagi ke situ. Sehingga kalau ada kecelakaan kerja yang kaitannya dengan api, orang tahu harus mengambilnya di mana. Yang kedua apa? Identifikasi tetap benar, tidak berubah atau salah. Dia tahu ketika terjadi kebakaran, apa yang harus saya lakukan? Ambil alatnya. Di mana? Di tempatnya. Terus berapa? Jumlahnya tetap dan tidak berkurang atau bertambah. Ya. Jadi kalau sudah tempatnya di situ, fungsinya seperti apa, jumlahnya juga harus tetap sama. Terus yang ketiga adalah seiso atau resik. Paham kayak kata-kata resik ya. Resik artinya apa sih kalau biasanya orang mengatakan resik? Bersih ya. Nah, resik artinya adalah membersihkan debu, minyak, dan kotoran lain dari produk atau barang, alat kerja, mesin, dan tempat atau lingkungan kerja. Nah, kira-kira kalau kalian bekerja di tempat yang berdebu, banyak minyak, banyak kotoran, kira-kira bagaimana kerjanya kamu? Tidak nyaman. Terus? Apalagi? Mengganggu apa? Mengganggu pekerjaan atau produktivitas. Dan yang paling fatal, misalkan ada oli nih, oli, terus tumpah di situ. Yang terjadi adalah tergelincir, terpleset. Akibatnya apa? Akibatnya macam-macam. Dari mulai yang benjol sampai misalkan di situ ada mesin yang berputar, tangan kita bisa masuk ke situ, yang terjadi adalah kecelakaan, ya. Jadi ketika ada oli tumpah itu jangan dibiarkan saja, tetapi kita harus segera membersihkan sesuai dengan semangat seiso, resik. Membersihkan debu, minyak, kotoran lain dari produk atau barang tempat kerja mesin dan lingkungan kerja. Nah, yang paling penting bukan hanya membersihkan ini, tapi adalah membersihkan penyebab timbulnya kotoran. Penyebabnya debu kira-kira apa? Itu yang dibersihkan. Jadi pangkalnya di mana, pangkal masalahnya di mana, itu yang harus kita pangkas menurut semboyan seiso atau resik. Kita lanjut. Siku atau rawat.
Artinya adalah selalu memelihara dan mempertahankan yang sudah standar. Jadi kalian rawat apa yang sudah ada. Bukan hanya alatnya, tetapi hasil kerja, cara kerja, alat kerja, tempat atau lingkungan bekerja agar tetap resik dan rapih. Jadi yang dirawat bukan hanya alatnya, tapi lingkungan juga harus dirawat. Kalau alat jelas, alat harus dirawat. Kalau kita menggunakan alat yang rusak, ya tidak bisa digunakan untuk membetulkan pekerjaan. Atau bahkan yang fatal malah menjadikan sebuah kecelakaan kerja. Bayangkan kamu punya tangga tidak dirawat, tangganya sampai korosi, misalkan tangga-tangga besi. Pada saat naik, yang berat badannya agak tinggi seperti saya kan nggak kuat itu, otomatis nanti bisa patah ya anak tangganya dan jatuh. Nah, jadi ini maksudnya adalah harus dirawat. Sama seperti kendaraan kalian. Kendaraan kalian kalau dipakai terus tanpa dirawat kan 1 tahun mungkin masih oke, 2 tahun sudah mulai gejala batuk-batuk ya. Misalkan remnya, kanvas remnya sudah mulai tipis, otomatis kalau direm tidak pakem. Yang terjadi apa? Yang terjadi ketika hujan turun, terus kamu sedang melaju agak lumayan kencang, karena tidak pernah dirawat kendaraan kalian, pas ngerem, remnya ternyata blong. Akhirnya jatuh. Di tempat kerja pun seperti itu. Mesin tidak pernah dirawat, tidak pernah dicek. Ini mesinnya masih berfungsi dengan baik atau tidak. Pada saat bekerja mungkin mesin akan mengalami gangguan ataupun kecelakaan yang lebih fatal. Terus yang selanjutnya adalah shitsuke atau rajin. 5R yang selanjutnya adalah ini. Rajin artinya patuh atau disebut juga disiplin diri yang ketat. Ya. Jadi rajin bukan hanya mengikuti pelajaran dengan baik, tapi rajin di sini adalah rajin di tempat industri, yaitu patuh. Patuh terhadap apa? Patuh terhadap aturan yang sudah dibuat oleh perusahaan. Nanti kalian akan mengalami aturan di sekolah sama aturan di dunia industri, ada bedanya atau tidak. Nanti pada saat prakerin kalian akan mengalami. Kalau di sekolahan mungkin masuk jam 7. Kalau di dunia industri ada yang shift pagi, ada yang shift siang, ada yang shift malam. Ya. Terus kalau sekolahan mungkin mau berangkat ke sekolahan, ada temen yang ngawe-ngawe, yuk dolanan PS bae. Nggak berangkat. Di perusahaan tidak bisa, ada aturannya. Ketika kalian tidak menuruti aturan itu, tidak menuruti shitsuke, rajin di situ, 1 kali, 2 kali, 3 kali, ya sudah stop. Tidak usah bekerja. Kalau di sekolahan 1 kali alfa, 2 kali alfa, mungkin masih ditegur sama wali kelasnya. 3 kali mungkin orang tua dipanggil. Nah, kalau di perusahaan tidak seperti itu. Ada aturan-aturannya. 1 kali, 2 kali mungkin hanya kena surat teguran. 3 kali sudah surat pemberhentian hubungan kerja. Karena apa? Karena yang pengen masuk ke perusahaan yang bonafit pastinya lebih banyak dibandingkan yang sudah bekerja di situ. Ya. Jadi ini. Kelancaran produksi sangat tergantung dari rajin atau tidaknya melakukan perawatan sesuai dengan jadwalnya. Bagaimana mesin mau bekerja dengan optimal tanpa kamu rajin untuk merawat, betul tidak? Jadi dipakai terus tanpa ada maintenance. Seperti komputer ini dipakai terus buat ngolah data, buat mendesain, gambar, dan lain sebagainya tanpa ada maintenance. Setiap hari colok flash disk dari si A, colok lagi si B, yang kita tidak tahu di dalam flash disk itu apakah ada virusnya atau tidak. Dipakai terus-terusan tanpa ada maintenance, yang terjadi kalian sering mengeluh, komputernya low lagi, ya kan, kena virus.
Dataku hilang, Pak. Kemarin padahal masih nyimpen di sini. Nah, seperti itu. Di lingkungan kerja pun sama seperti itu. Ada budaya yang bernama Chitsuke atau rajin. Rajin melakukan perawatan. Agar apa? Agar produksinya atau produktivitasnya tetap lancar. Ini R yang keberapa? R yang kelima ya. Jadi 5R itu tadi sudah saya sebutkan. Yang pertama R-nya apa ya? Apa? Yo. Ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin. Atau S-nya adalah seiri, seiton, seiso, shiketsu, dan shitsuke. Nah, dari yang saya sudah paparkan tadi, kira-kira yang masih bingung yang bagian mana? Ada yang mau ditanyakan nggak di sini? Sudah paham semua? Nah, kalau sudah paham semua, kita lanjut. Pertanyaannya adalah, sudahkah tempat atau lingkungan kerja kita menerapkan budaya 5R? Nah, kira-kira kalau ada pertanyaan seperti ini, jawabannya bagaimana? Bagaimana kalian mengambil kesimpulan? Oh, di lingkungan kerja saya belum menerapkan. Oh, di lingkungan kerja saya sudah menerapkan. Artinya adalah kita harus melakukan penelitian kan? Dari poin 5R tadi, sudah sesuaikah dengan poin yang 5R? Karena ini adalah lingkungannya sekolah dan tempat industri, anggap saja adalah tempat praktek kita. Silahkan nanti kalian cermati. Apakah di lingkungan tempat kita bekerja, di ruang praktek ini sudah mengadopsi yang 5R tadi. Mulai dari R yang pertama apa? Ringkas, rapi, resik, rawat, rajin. Kalian amati. Dibikinkan laporannya seperti apa. Ya, diamati, dicermati. Bisa ya? Silahkan dikerjakan. Ya, individu. Nah, untuk sebagai bahan referensi yang sudah saya paparkan tadi, selain yang sudah saya paparkan tadi, silahkan, ini kan ada akses internet nih, barangkali masih ada yang bingung tentang 5R. Kalian boleh mencari referensi, apa sih budaya 5R itu, bagaimana penerapannya, silahkan bisa menggunakan akses internet. Atau kalau tidak, itu di belakang ada buku mata pelajaran. Di situ ada tentang keselamatan kerja. Silahkan kalian cari tentang K3LH, bagaimana penerapannya. Ya, bisa dikerjakan ya? Silahkan, bisa dikerjakan. Jadi referensinya tidak hanya dari paparan yang sudah saya paparkan tadi. Silahkan kalian bisa memanfaatkan fasilitas yang ada di sini. Bisa menggunakan akses internet ataupun buku pelajaran yang ada di belakang sana, buku teks pembelajaran. Oke, terima kasih. Silahkan dikerjakan.
Mau gaji 2 atau bahkan 3 kali lipat? Jadilah data analis. Jangan Itu Pak. Ji. Mulai sekarang. Mau mulai apa gimana? Iya, boleh. Udah. Oke, tadi sudah dikerjakan ya. Saya sudah mengkoreksi dari 36 jawaban. Ya. Kalian sudah menjawab dengan sangat bagus. Ya. Melihat dengan kondisi di lingkungan sekitar, di tempat kerja kalian. Sebelum saya akhiri, saya akan memberikan sebuah video. Video ini tentang motivasi. Judulnya adalah Ketika Pekerjaan Menjadi Beban. Silahkan nanti kalian lihat ini. Kalian ambil apa pelajaran yang ada di video ini. apa yang ada di pikiran kamu ketika kamu melihat kata bekerja? Mungkin yang ada di pikiran setiap orang berbeda-beda. Ada yang langsung membayangkan capek dan lelah. Dan juga yang langsung tersenyum dan bersuka-cita. Bagaimana dengan kamu? Tahukah kamu bahwa apa yang kamu rasakan terhadap pekerjaanmu sangat mempengaruhi kebahagiaanmu? Gimana tidak, lebih dari 50% waktu di hidup kita dihabiskan untuk bekerja. Kalau pekerjaan hanya sekedar cara untuk mencari uang, maka kamu akan merasa banyak pikiran, banyak tekanan, bahkan bisa jadi beban. Tapi kalau pekerjaan itu kamu lakukan dengan sepenuh hati, walaupun harus menguras energi, kamu pun akan selalu merasa ada kepuasan tersendiri. Apapun pekerjaan kamu, sesuatu hanya. Karena bekerja bukan hanya sekedar mencari nafkah, tapi bekerja adalah bagian dari ibadah. Dan keikhlasan. Jangan lihat itu tapi lihatlah itu sebagai pelayanan. Lelah dan apa alasan terbesar melakukan ini semua? Apakah semua itu hanya untuk kepuasan duniawi atau juga untuk melayani? Bila kamu melakukan selama ada waktu luang, itulah pekerjaan. Tapi bila kamu melakukannya, meskipun kamu harus mengorbankan waktu lainnya, itulah pelayanan. Bila kamu kecewa karena tidak ada yang berterima kasih kepadamu, itulah pekerjaan. Tapi bila kamu terus berkarya, walaupun tidak pernah dikenal siapapun, itulah pelayanan. Kamu berhenti karena ada yang menghargai kamu, pekerjaan. Tapi bila kamu terus bekerja, meski harus berlapang dada, itu pelayanan. Bila kamu merasa telah banyak berkorban dan layak mendapatkan upah, itulah pekerjaan.
kamu merasa sulit untuk menikmati yang dikerjakan, ya. Tapi bila kamu bisa senantiasa melakukan itu dengan senyuman dan ketulusan, itulah upaya. Bila kamu berpikir untuk kaya harta, ya. Nah, bila kamu berpikir untuk setia, itu upaya. Bila kamu melakukannya untuk diri sendiri, ya. Bila kamu Tuhan, itulah pelayanan. Tempat kamu bekerja mungkin memang tidak sempurna. Tergantung bagaimana kamu menyikapinya. Saya doakan semoga apapun juga yang kamu kerjakan saat ini bukan hanya memberikan kamu kehidupan yang mapan, tapi juga sukacita dan di aplikasi dari Riana. Oke, terima kasih. Aplaus untuk kalian semuanya. Terima kasih untuk pertemuan di hari ini. Saya akhiri. Sampai berjumpa di hari berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Woro. Selamat siang. Ya. Ini ya Pak, kemarin alhamdulillah ya kita sudah melaksanakan proses observasi ya. Saya bisa mengobservasi Bapak di kelas 10 TKJ 1 ya Pak? Oke. Ini nanti hari ini saya akan melakukan ngobrol Pak. Kita akan ngobrol tentang pasca observasi ya Pak, dan rencana pengembangan diri Bapak ke depan ya. Oke, ini untuk kemarin mata pelajarannya Pak. Mata pelajaran Pak, ya? yang diajarkan kemarin di kelas 10 TJKT 1 tentang K3LH. Oke. Materinya K3LH ya. Di mata pelajaran Dasar-dasar teknik komputer. oke. Di TKJ yang dipanggil. Oke. Ya, setelah kemarin Bapak sudah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi di kelas 10 TKJ 1 ya pada materi pembelajaran K3LH. Kira-kira apa yang Bapak rasakan ya, dan apa komentar Bapak ya tentang pembelajaran diferensiasi itu? Awalnya saya tidak tahu pembelajaran berdiferensi itu seperti apa. Namun setelah saya mendapatkan bimbingan dan pengetahuan dari teman-teman yang lain, ternyata pembelajaran berdiferensi itu tidak serumit yang dibayangkan di awal. Yang terpenting adalah bagaimana mengakomodir kebutuhan dari setiap murid. Karena kan setiap murid punya istilahnya kemampuan sendiri-sendiri, tidak bisa disamaratakan. Jadi mengakomodir si anak A butuh apa, si anak B butuh apa, kan nggak mesti sama. Jadi harus bisa untuk mengakomodir seluruh kebutuhan siswa. Baik Bapak. Lalu ini menurut Bapak ya, kemarin apa yang Bapak lakukan selama proses, apakah sudah sesuai dengan rencana pembelajaran yang Bapak buat? Sudah sesuai dengan pembelajaran yang dibuat, yang sudah tercantum dalam RPP. Oke, berarti sudah sesuai ya Pak ya. Rencana tindak lanjut yang akan Pak Woro lakukan ke depan? Rencana tindak lanjut adalah menerapkan pembelajaran berdiferensi pada kelas, jenjang, ataupun materi pembelajaran yang lain. Jadi tidak hanya di materi yang kemarin saja, semuanya akan melakukan pembelajaran berdiferensi. Dari mulai kelas 10, kelas 11 sampai dengan kelas 12. Oke Pak, rencana tindak lanjut yang bagus ya Pak. Jadi tadi akan diterapkan di jenjang ya. Setiap kelas, jenjang, dan mata pelajaran ya. Ya Bapak. Oke.
kita ke rencana pengembangan diri ya Pak. Kira-kira aktivitas pengembangan apa yang akan Pak Woro lakukan? Aktivitas pengembangannya adalah mengembangkan pembelajaran K3 pada level menerapkan dan menalar. Oke, baik Pak. Jadi sampai ke menerapkan dan menalar ya. Iya, betul sekali. Oke, berarti tidak hanya mampu memahami sampai menerapkan dan menalar itu tadi. Oke Pak. Tujuan yang hendak dicapai oleh Pak Woro. Untuk tujuannya yang akan dicapai ke depan adalah mengaplikasikan pembelajaran K3 untuk meningkatkan kemampuan atau budaya kerja industri yang sesuai dengan K3. Gitu. Iya. Kalau boleh tahu Pak, itu budaya kerja industri itu yang seperti apa ya Pak ya? Budaya kerja industri yang diinginkan seperti 5R, seperti salah satunya adalah resik. Resik itu berarti menerapkan tempat area kerja itu tidak boleh harus rapi, harus tidak boleh kotor sehingga tidak terjadi sebuah kecelakaan kerja. Oke Pak. Ya, tujuan yang bagus ini Pak ya yang akan dicapai. Lalu ukuran keberhasilan. Untuk ukuran keberhasilan tentunya adalah nilai rapot tentang pelajaran K3 yang meningkat. Oke. Iya. Menurut Bapak yang bisa mendukung rencana Bapak ini apa Karena Pak? kita ada di lingkungan sekolah yang mendukung, sangat-sangat mendukung pastinya adalah sarana dan prasarana dari sekolah. Ya. Iya. Berarti memang Bapak perlu itu ya. Betul sarana sekali. dan prasarana itu ya. Nah, kira-kira nih Pak, rencana yang bagus ini ya tentang aktivitas pengembangan yang akan Bapak lakukan itu akan dilaksanakan pada waktu kapan Pak? Awal tahun pembelajaran baru. Oke, berarti ini cepet ya Pak ya, ini tinggal besok nih. Iya. Ini sudah akhir pembelajaran, berarti nanti tinggal besok Pak Woro siap untuk menerapkan ini ya aktivitas pengembangan ya yang tadi Bapak katakan. Oke Pak, terima kasih banyak. Ini obrolan yang luar biasa siang hari ini. Sama Oke Pak, Bapak monggo barangkali mau melanjutkan aktivitas berikutnya. terima kasih Ibu. Ya, terima kasih banyak Pak. Ya.